Mama, kita masih butuh mama. Kita nggak mau sendirian di sini. Mama udah bahagia di surga. Amin, amin. Mama, kenapa mama begitu cepat ninggalin kita pada mama umurnya masih muda? Keluarkan aja, saya sampaikan. Mama, kita nggak bisa hidup tanpa mama. Mama ada segalanya, nggak akan tergantikan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo sampai subuh, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fira Aswad akan menemani Anda dalam program talk show Kaili Nesia. Nah, berhubung sekarang masih dalam suasana Idul Fitri, saya Fira Aswad mewakili kru Kaili TV dan Kaili Pos yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, berhubung sekarang di studio Kaili TV kita kedatangan tamu, teman-teman milenial yang sangat luar biasa. Mereka sempat terpapar COVID-19. Mau tahu bagaimana perjuangan mereka dalam menghadapi COVID-19? Yuk kita langsung sapa. Halo Manda, Karin, Cesi, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Naik apa nih tadi ke sini ke studio? Kendaraan sendiri. Oh, Cesi? Naik motor sendiri. Sehat ya? Iya. Nah, sini kita akan membahas tentang perjuangan kalian nih dalam menghadapi COVID-19. Nah, sedangkan kita sudah tahu ya, COVID-19 ini sangat banyak memakan korban, khususnya di Indonesia, bahkan di luar negara gitu, mancanegara, udah banyak makan korban ya. Kalau untuk kalian semua nih, pada saat dinyatakan positif COVID-19, bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Untuk Karin mungkin duluan bisa jawab. Waktu itu biasa aja perasaannya, nggak ngerasain apa-apa, cuma batuk sama sesak sedikit aja. Nggak ada perasaan kayak, aduh gila saya kena Enggak, corona. biasa aja. Biasa aja ya. Kalau untuk Chesky? Kalau awalnya itu kan waktu rapid kan positif. Iya. Pas dibilang rapidnya positif itu masih kayak, hah? COVID? Kayak tidak sangka begitu, kaget Iya. gitu, kayak oh saya kena COVID, kayak masih sampai kayak masih tidak percaya begitu, masa saya kena COVID begitu. Gitu, nggak ada perasaan, ya ampun saya kena COVID. Terus bagaimana reaksi? Menangis kah atau seperti apa? Awalnya sih menangis, kayak ampun, yang saya pikir nanti bagaimana orang yang pernah kontak dengan saya, keluarga saya yang ada di rumah, bagaimana tetangga saya kan. Jadi itu yang bikin saya kayak sedih gitu, kayak ya ampun COVID gitu. Iya. Kalau untuk Manda sih? Cuma biasa aja, awalnya lihat berita dari TV, tapi kalau mama was-was. Oh, mama yang was-was ya. Karena memang udah tahu belum nih COVID seperti ini atau bagaimana pas dikenyatakan? Sudah tahu ya berbahayanya COVID. Nah, kalau untuk ini pas dinyatakan positif, mau bersedia tidak langsung dijemput sama tim medis untuk diisolasikan pada saat itu? Cesi? Kalau saya kan awalnya itu kan bukan dijemput, saya yang kesana sendiri. Oh, jadi menyerahkan diri sendiri karena gitu. kebetulan kakak mahasiswa kedokteran tingkat akhir, jadi dia rasa gejala, jadi dia sudah curiga, jadi dia pergi rapid sendiri. Terus dia positif, saya dibilang udah kamu kesini ke rumah sakit kan, jadi saya bilang oh ya tunggu. Saya sampai di sana disuruh rapid, tahu-taunya positif. Tapi memang sebelum ke sana sudah ada perasaan kalau pasti saya ini positif. Kenapa bisa yakin, aduh saya ini kayaknya positif? Sebelumnya pernah kontak langsung dengan pasien yang positif atau gimana? Sebelumnya itu kan saya dengan kakak saya itu ada rasa gejala. Nah, 2 minggu yang lalunya itu sebelum kami dinyatakan positif, dia demam, kehilangan penciuman, terus sering sakit. Saya juga sama, saya juga kehilangan penciuman, terus saya demam. Terus kami baca-baca jurnal, kayaknya ini gejala COVID gitu. Tapi kan ada beritanya kalau temannya ada riwayat perjalanan dari luar, terus sudah masuk ruang isolasi. Jadi dia rapid positif, saya rapid juga positif. Gitu. Oh begitu, berarti dari awal mula dari kakak ya yang kena duluan? Dari awal. Kalau untuk Karin, sayang, pada saat tahu itu gimana? Itu pada saat itu kami ada di rumah. Itu sebenarnya mau dijemput sama ambulan.
Tapi ambulannya belum datang-datang. Terus kemudian saya mengantari mama ke rumah sakit karena mama di situ udah ada gejalanya. Tapi mama itu kayak biasa aja remehin penyakitnya. Disuruh ke rumah sakit nggak mau. Yang pertama positif, Karin sama Anda sama keluarga nih. Siapa yang pertama positif? Papa. Oh, Papa ya? Iya. Papa tanggal 26 Maret udah masuk ke rumah sakit karena nggak sadarkan diri. Iya. Kemudian kebesokannya dimasukin ke ruang isolasi karena dokter mengetahui kalau papa itu punya perjalanan dari luar. Oh begitu. Tapi pada saat itu Karin sama Manda belum diisolasi ya? Belum. Dan belum positif COVID? Nah, dijemput sama ambulannya tanggal 6. Tanggal 6 ya? Iya. Oh setelah dari berapa hari kemudian baru Manda sama Karin Positif. bersama ibu? Iya. Oke. Nah pada saat nih sudah tahu positif kan, kebiasaan atau perubahan fisik sendiri ada tidak perubahan pada saat kena COVID sama yang sebelumnya, entah turun atau setengah mati bernapas atau apa, seperti apa perubahan yang berubah yang seperti sehari-hari? Manda sendiri sayang? Merasakan batuk-batuk aja, Batuk aja ya? nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, mau turun badan atau nafsu makan turun atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Jessie? Kalau saya demam, terus kehilangan indera penciuman selama 2 minggu itu nggak bisa cium apa-apa. Terus sering badan sering sakit, kayak sering cepat lelah begitu. Terus biasa juga ini pusing-pusing gitu. Pusing. Itu ada penurunan berat badan juga, kayak itu berat badan turun padahal makannya cuma sedikit juga, nggak nafsu makan. Oh, udah nafsu makan ya kalau untuk Karin ya? Terus kadang-kadang juga sering panas, demam, Iya. pusing Nah, juga. Setelah di ruang isolasi nih, keseruan apa yang pernah kalian rasakan selama di ruang isolasi? Kalau Manda di rumah sakit mana, sayang? Rumah sakit Anutapura. Anutapura. Jessie sendiri? Di Madani. Dani ya, jadi berbeda-beda. Kalau untuk Manda keseruan apa nih yang dirasakan? Alhamdulillah selama di rumah sakit kita banyak dibantu oleh perawat tim medis. Ya, oh gitu. Sama ya sama Kak Karin? Kita lebih sering akrab. Oh akrab, sapanya bagus ya sama Kita juga perawat-perawat sering sana. minta foto, mereka mau diajak foto. Oke, Jessie di rumah sakit Madani ya? Kalau di rumah sakit Madani keseruannya banyak gitu. Kalau yang kayak biasa kan kalau misalkan pagi itu sudah dari pagi, pokoknya itu seru karena biasa bahkan main-main TikTok sama perawat, kerjaan perawat kayak biasa sampai kan pakai APD sesak ini. Jadi kami kayak biasa main-main kayak sampai Kak buka maskernya kayak gitu-gitu. Kalau sesak udah buka masker kayak gitu-gitu. Terus sering juga kayak curhat-curhat, bisa curhat sama-sama, cerita-cerita. Pas Jessie bilang buka masker dong, buka betul? Enggak. Tidak main kan gitu. diajak main TikTok, terus sudah sesak, jadi kayak dibilang, Kak buka maskernya supaya tidak sesak, nanti orang kipas kayak gitu-gitu. Oh gitu ya, asik juga. Terus kalau untuk keluhan-keluhan selama di rumah sakit? Kalau untuk keluhan selama di rumah sakit, tidak ada sih, cuman kalau yang selain penyakitnya saja. Selain keluhan di luar yang sakitnya itu tidak ada. Kalau untuk Karin sayang, ada tidak keluhan-keluhan selama di rumah sakit? Ada batuk, terus pusing juga. Oke, perasaan rindu pasti ada ya kalau untuk ada. suasana rumah. Oke, pemirsa Kaili TV, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di Kaili TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah berlalu. Bagi hati yang pernah terluka karena lidah, bagi hati yang perih karena laku, untuk perasaan yang hancur karena ego, saya percaya di beningnya hati ada keruh karena prasangka, di santunnya sapa ada celah. Maka pada hari ini, meski mata tak bisa saling bertatap, tangan tak saling berjabat, COVID-19 tak mengizinkan saling mengunjungi, saya, Muharram Nurdin, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, pemirsa KAI TV, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Oke, Jessie, Manda, sama Karin, bagaimana rutinitas kalian sehari-hari selama di ruang isolasi? Apakah sama dengan di rumah atau gimana gitu? Manda? Sama halnya seperti di rumah, namun agak berbeda sedikit. Perbedaannya ke aktivitas yang sehari-hari di rumah biasa? Sering berakrab dengan para perawat medis. Oh, untuk di ruang isolasi. Untuk Jessie sendiri? Kalau aktivitasnya di sana itu, kalau setiap pagi kan wajib kayak berdoa dulu, terus sarapan, habis sarapan itu 10-15 menit itu wajib jemur di bawah matahari. Setelah itu istirahat, mandi, terus sudah minum obat dan lanjut lagi aktivitas, entah yang mau belajar silahkan, yang mau tiduran apa silahkan gitu. Nanti sorenya lagi baru main sama perawat lagi gitu, bincang-bincang. Berarti perbedaan untuk di rumah sama di ruang isolasi apa ya kira-kira perbedaannya? Kalau perbedaannya kan yang pertama itu otomatis kan kalau di ruang isolasi tidak bisa keluar gitu, kayak terkurung. Terus kalau di ruang isolasi juga lebih banyak istirahat dibanding Istirahat di rumah. ya. Gitu. Kalau untuk Karin, kalau di ruang isolasi sama di rumah apa bedanya, sayang? Kalau di ruang isolasi habis bangun tidur kita sholat dulu, terus itu kemudian ada perawat masuk ngasih makanan sama obat, terus kita makan. Habis itu kita jangan lupa berjemur selama 30 menit walaupun panas banget. Oh gitu ya. Terus untuk komunikasi sama teman-teman, Karin sendiri bagaimana? Bisa lewat WA. Lewat WA ya, Atau video call ya? Iya. Oh gitu. Kalau untuk di rumah sakit nih kan, nggak bisa keluar-keluar. Apa pernah bisa bilang sama dokternya, Pak dok saya mau keluar dong biar sebentar. Nah punya keinginan seperti itu atau pamit sama dokternya sendiri, Karin? Nggak pernah, yang pernah cuma papa doang yang berkeinginan keluar. Papa doang ya, papanya yang Soalnya kita bantu. akrab sama itu perawat, nggak berani, soalnya mereka baik semua. Gitu. Waktu di ruang isolasi, Karin sama Manda satu ruangan. Nggak beda. Kalau Karin Manda kamar sama sendiri. mama, Oh, kalau- alhamdulillah diizini sama perawat. Oh sama mama ya, berdua sama mama. Sedangkan Karin sendiri, Nah, sebelumnya Karin sama Saif itu di ruang IGD lama yang besar itu. kalau Said kakak Karin ya. Kakak Saif Karin. adik. Adik Nah, Karin. kemudian beberapa kemudian harinya kita dipindah ke kamar masing-masing. Oh begitu, berarti sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oh sama papa juga pisah. Iya, pisah. Oh begitu. Kalau Jessie sendiri, Ya. maksudnya di ruang isolasi itu ada teman atau sendiri-sendiri juga? Kalau di ruang isolasi kan kebetulan sama kakak, jadi main-mainnya tuh sama kakak. Oh Sekamar dibolehkan dengan ya kakak. juga untuk Boleh. bareng sama kakak Karena berdua udah, aja. sudah sama-sama positif kan, Oh, iya. gejalanya juga sama. Oh begitu. Terus kalau untuk ini, kebiasaan di ruang isolasi bareng sama kakak, itu bisa tidak terima tamu untuk datang ke ruang isolasi? Kalau terima tamu enggak, paling tamunya ini yang unik kalau di Madani. Kan kalau di ruang isolasi itu kan di sebelahnya ada kayak kaca tapi ada halangannya gitu, kayak istilahnya kayak di penjara gitu, rame-ramenya. Terus pembatas gitu. pembatasnya. Tapi kan kalau misalkan kayak saya kemarin sudah mau sekali ketemu sama temanku, ada sahabat dekatku. Jadi di samping situ ada lagi pagar di depannya. Terus orang bisa lihat dari situ, bisa lihat langsung kita, tapi dibatasi gitu. Dengan pembatas itu Iya, kaca. pembatas tapi dari jarak jauh gitu. Tapi bisa lihat langsung gitu, tidak kayak yang lain. Berarti teman Karin selama Karin kena positif corona, nggak ada yang menjauh, malah dekat atau seperti apa mereka? Kalau teman sih, kalau yang awalnya itu ada yang kayak menyalahkan, menuduh saya, bilang kau ini pembawa virus lah dan sebagainya. Tapi lama kelamaan kan mereka mungkin sadar ya, oh kalau COVID ini kan bukan dia yang minta gitu. Iya, benar. Kita tidak tahu kan kalau misalkan saya sudah kena COVID gitu. Gitu. Kalau Manda sendiri, sayang, selama kena COVID ada tidak teman yang sapa, halo Manda, apa kabar atau gimana? Ada melalui sosial media. Sosial media ya. Dorang kasih support Manda atau gimana? Yang teman-teman dekat malah
sering tidak hubungi Manda kasih support sama Manda? Mereka suka bilang selalu banyak berdoa, jangan putus semangat. Iya betul sekali ya. Kita harus semangat hadapi ya. Nyatanya sekarang bisa sembuh seperti ini. Nah pada saat di ruang isolasi nih, kalian kan sempat tuh di dalam ruang isolasi ada TV ya? Kalau kami nggak ada. Oh nggak ada. Cuma berarti- di meja perawat. Jadi Berarti- kalau menonton ke meja perawat. Oh, bisa dibolehkan untuk keluar dari ruangan? Boleh. Boleh yang penting selama masih di area red zone bisa keluar, tapi ke meja perawat. Kalau keluar mau ke zona kuning kan nggak bisa gitu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk perasaan, ada tidak perasaan rindu sama keluarga atau seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab ya, kita tahan dulu. Karena untuk teman-teman Kali TV jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Jangan kemana-mana dulu, mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay di Kaili TV. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ya, terima kasih buat pemirsa Kaili TV yang selalu setia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Agar teman-teman di sekitar Sulawesi dapat informasi yang positif. Oke, Karin, Manda, masih semangat? Jessie? Masih. Oke, ini pertanyaan tadi, bagaimana? Apa perasaan kalian pada saat itu? Ada tidak rindu rangkul bersama keluarga pada saat di ruang isolasi? Oh, kami nggak punya keluarga di sini, semuanya di Bandung semua. Jadi- Saudara juga nggak ada di sini. Nggak ada ya saya. Iya. Kebetulan untuk Karin sendiri, di satu keluarga ya, jadi rame-rame ke ruang isolasi begitu. Nah, tapi Kari sama Saif nggak boleh ke kamarnya Mama. Oh begitu. Nah, Oh jadi karena Mama selama udah positif. selama positif itu nggak bisa ketemu. Enggak, cuma sebatas doang. Kalau untuk Cesi sendiri, bagaimana perasaan positif? Sedangkan Cesi jauh ya dari orang tua pada saat itu. Ya. Terus bagaimana perasaan Cesi? Dan Kalau perasaannya sih kayak maunya tuh ketemu sama keluarga kayak karena apalagi selama ini kan pisah-pisah, mama di Poso, kakak di Jakarta, baru yang satu lagi ada di asrama. Jadi kayak rindu itu pasti ada, kayak mau pulang, mau ketemu gitu. kalau untuk Manda sayang, ada rasa rindu sama siapa pada saat di ruang Pastinya kangen banget, Kangen karena ya. udah berapa tahun kita nggak ketemu sama keluarga yang ada di Bandung. di Bandung ya, keluarga di sana. Terus pada saat proses penyembuhan itu, kalau seperti Karin sama Anda alhamdulillah sembuh ya, bisa sembuh dari COVID-19 sama Jessie. Di dalam satu keluarga ya, yang sembuh pertama itu siapa sayang? Karin. Papa Papa ya? duluan, iya. Kemudian nular lagi ke kita yang kena. Oh begitu. Tidak, maksudnya kalau untuk Manda yang sembuh duluan, Manda, Papa sama, atau barengan sembuh nih? Papa duluan, Papa sebelumnya udah dibilang pulang ke rumah, tapi Papa nggak mau. Oh, karena ingin ngejagain kita, nggak ada yang urus kita selama di rumah sakit. Kalau untuk ibu sendiri sayang? Kalau untuk ibu apa mama nih panggilannya? Mama. Kalau untuk mama? Mama itu udah pergi tanggal 13 April. Pukul Bagaimana? 00.13. Oh begitu. Perasaan Karin sendiri bagaimana pada saat Sedih. mendengar? Sedih ya? Nggak ada barangkali ingat mama gitu? Kehilangan raga sebelah karena kehilangan Mama. Oh gitu. Nggak akan bisa digantikan oleh siapapun Mama. Kebiasaan Karin yang sama waktu sama mama, itu pada saat ini Karin nggak pernah pada saat sekarang kan sudah sembuh. Untuk Karin sendiri bagaimana perasaan Karin? Kita sedih di rumah, nggak ada Mama, sepi. Sepi ya sayang. Kalau untuk Manda? Sama, biasanya Manda selalu deket sama Mama, karena dari bayi kecil kita satu ranjang sama Mama. Tisu, Kak. Tisu. Kalau untuk Karin, pas dinyatakan sudah sembuh, terus pulang dari ruang isolasi,
perasaan yang Karin rasakan sendiri? Pas masuk pintu rumah biasanya kita disapa hangat sama mama, salam sama mama. Tapi waktu itu enggak ada mama. Pernah tidak menangis sendiri ingat mama itu pada saat rindu? Menangis lihat fotonya mama terus. Gitu ya. Kita cuma bisa berdoa aja sama Allah. Iya benar. Untuk kegiatan tiap hari, Kak Fira dengar ya, kalau tiap hari Karin sama Manda sering ke makam mama Iya, ya? ke makam mama terus. Tiap Alhamdulillah. pagi-pagi. Tiap hari. Iya, karena kita kangen sama mama. Kenangan yang terindah dari mama apa? Buat Mama Karin sendiri? perjuangannya sangat hebat Hebat ya. sebagai seorang ibu dan seorang istri. Pesan-pesan mama yang Karin tidak bisa lupakan apa? Mama sebenarnya udah berpesan 3-4 tahun terakhir ini. Cuma kita nggak ngeh kalau mama akan pergi. Mama bilang itu ke papa, harus jaga anak-anak, nggak boleh nikah, terus besarin anak-anak sampai besar, nggak boleh pisah sama anak-anak. Perasaan Karin pada saat itu dengar pesan mama gimana? Itu Karin bilang ke mama, mama kenapa mama ngomong gitu, jangan ngomong gitu. Mama panjang umur, sehat selalu. Gitu Tapi ya. mama setiap hari selalu ngomong begitu. Pada saat mama, maaf ya, pada saat waktu terakhir mama, itu Karin ada di samping mama tidak? Iya, Alhamdulillah kita anak-anaknya ada di samping Oh, mama. kumpul semua ya pada Iya, saat itu. Karin di situ kelitik-kelitik kakinya mama tapi nggak respon sama sekali. Terus Perasaan bangunin Karin mama. pada saat itu bagaimana? Langsung bacain surat Yasin. Oh gitu ya. Tidak langsung kayak kita nangis atau Dan gimana? nangis juga. Nangis ya, sedih. Terus sekarang nih, alhamdulillah sudah sembuh ya. Di rumah tidak pernah biasanya saya dengar siapa ini yang paling dekat nih? Pasti kalau dua anak kembar begini pasti ada ini yang paling dekat sama mama ya. Yang paling dekat sama mama siapa? Karin apa Manda? Manda, kalau Karin manja sama mama. Oh, Karin manja sama mama Kalau ya. suapinnya sama mama makannya walaupun udah besar. Karin sampai Minta besar disuapin seperti ke ini mama. disuapin mama gitu makan. Iya, nggak bisa makan sendiri. Nggak bisa. Jadi pada saat nggak ada mama saya yang makan siapa yang suapin? Sendiri. Sendiri ya. Tuh. Oke. Wah, luar biasa. Perjuangan kalian ya, semangat. Untuk Cesi, bagaimana perasaan pada saat sembuh, dinyatakan sembuh? Terus bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga? Kalau pas dinyatakan sembuh itu pasti perasaannya senang. Terus kayak Mas tidak sangka. Akhirnya, karena memang tujuan saya sembuh itu, saya mau tunjukkan ke orang-orang kalau saya sembuh ini menandakan bahwa virus ini memang bisa kita lawan gitu. Terus yang saya suka juga, papa saya semenjak saya dinyatakan sembuh dia berhenti merokok. Padahal dari umur saya dari 0 bulan itu sampai saya sudah 18 tahun, papa saya itu kuat merokok, perokok aktif. Iya. Jadi semenjak saya dinyatakan COVID, saya bilang papa bilang maunya apa gitu, maunya apa. Saya bilang papa, kalau papa mau saya sembuh, saya mau lihat papa berhenti merokok. Papaku bilang, oke, papa berhenti merokok asal kau sembuh. Akhirnya, puji Tuhan, saya sembuh, papa saya juga berhenti merokok. Keluarga yang lain juga, bukan cuma papa saya. Iya. Gitu. Wah, luar biasa, berarti ini ada ini ya, banyak hikmahnya di balik semua permasalahan. Contohnya sama Cesi ya, bapaknya perokok aktif yang dari dia masih bayi sampai sekarang akhirnya bisa berhenti atas permintaan Cesi sendiri. Wah, kalau Manda Manda gimana pada saat keluar sembuh dari COVID-19 ini, bagaimana perasaannya? Sepi, rumah dalam keadaan sepi kayak hutan, nggak ada kehadiran mama. Biasanya kalau di rumah sering ada mama selalu panggil kita. Gitu. Berarti Manda sering ini ya, kalau umpamanya lagi sendiri ingat mama gitu. Nggak sampai mau nangis gitu? Sampai nangis sama papa gitu. Iya. Apa pesan papa pada saat mama nggak ada? pesan papa, Iya, kata-kata papa biar Manda sama Karin kuat, apa biasa yang disampaikan? jangan lupa selalu doain mama terus. Iya. Kalau umpamanya nih, sekarang mama lagi lihat ya ini. Apa pesan buat mama? Sampaikan pesan buat mama. Mama, aku kangen mama. Kenapa mama tinggalin Karin? Mama, kita masih butuh mama. Kita nggak mau sendirian di sini. Mama udah bahagia di surga. Amin. Amin, amin. Mama, kenapa mama begitu cepat ninggalin kita pada mama umurnya masih muda? Keluarkan aja, saya sampaikan.
Mama, kita nggak bisa hidup tanpa mama. Mama adalah segalanya, nggak akan tergantikan oleh siapapun. Iya, buat Manda saya mau sampaikan buat Mama. Manda Terus minta maaf ya kalau Manda punya salah selama ini. Maaf kalau Manda belum bisa bahagiain Mama, belum bisa membuat Mama senang. Insya Allah Mama udah ada di surganya Allah, Mama udah ada di sisi tempat terbaiknya. Amin. Sekarang Mama udah kumpul sama Aki, sama Bi Aca, sama yang lainnya. Sama kucing kesayangannya mama juga. Amin ya Allah, tetap semangat ya. Cesi, pesannya saya buat teman-teman mungkin sama orang tua. Untuk pesan saya untuk teman-teman dan orang tua, tapi melalui ini bukan cuma untuk orang tua ya, untuk Iya, semua lah. semuanya. Tetap jaga kesehatan, stay health, terus tetap di rumah, ikuti himbauan pemerintah. Tolong jangan egois ya, kalau misalkan untuk teman-teman apalagi yang masih muda, kalau mau jiwa-jiwa nongki tolong ditahan dulu, lebih baik cari kesibukan, entah belajar di rumah, olahraga, atau bantu orang tua gitu, kumpul sama keluarga di rumah. Itu Ya, mungkin berarti di pesannya sini tadi. diminta untuk kerjasamanya ya. Oke, terima kasih buat Karin, Cesi, Manda sudah menyempatkan diri untuk datang hadir bincang-bincang di studio Kaili TV. Buat pemirsa Kaili TV, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak mungkin. Oke, terima kasih. Nih, tadi hasil bincang-bincang kita bersama teman-teman milenial kita. Dan semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dimanapun berada. Oke, saya Fira Aswat, mewakili kru Kaili TV, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share.